Kemudian mengendapkan keruh dan perlahan menjadi jernih. Mengendapkan keruh ini adalah kita melatih diri kita bahwa kalau kita sudah terbiasa dengan 7 indera kita, maka kita merasa bahwa itu tidak apa-apa. Itu memang begitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan kapasitas kebudahan kita, roh suci kita, polo miao tsuhui kita tidak akan suka lagi yang 7 indera itu. Kita kalau Buddha mau datang ke dunia ini ya, kenapa pinjam badan sansai? Sedangkan karma buruk itu kalau pinjam sembarangan. Kalau Buddha nggak bakalan. Kalau kita pergi ke satu tempat, di situ ada Buddha yang datang pinjam badan orang yang nggak vegetarian, itu berarti bukan Buddha yang sebenarnya, tapi kemungkinan adalah dewa, kemungkinan adalah arwah tertentu. Karena apa? Kalau Buddha tidak suka raga yang keruh. Makanya ketika kita mengendapkan keruh, maka akan perlahan-lahan jernih itu akan naik. Sama seperti air. Air itu kalau air itu ke atas, maka yang keruh itu akan turun ke bawah. Begitu juga roh suci kita. Kalau yang keruh kita sudah endapkan, maka kapasitas yang jernih ini akan timbul dengan sendirinya. Jadi satu kali Buddha itu ada satu kejadian ketika Buddha mau minum dalam satu perjalanan, tapi air sungainya itu baru dilewati oleh kerbau, baru banyak sekali orang yang kereta yang lewat yang membuat air itu sangat keruh sekali. Lalu murid-muridnya mengatakan bahwa Buddha ini, guru ini tidak bisa diminum, air ini sangat keruh sekali, sangat kotor. Kemudian Buddha bilang, baiklah kita beristirahat sebentar. Kemudian setelah beristirahat setengah jam, lalu Buddha bilang haus, ingin minum lagi, dan air itu sudah jernih. Jadi itulah salah satu Buddha mengatakan bahwa kita harus bisa mengendapkan keruh kita. Artinya bagaimana mengendapkan? Kita fokus pada pintu suci kita bisa melihat kekeruhan kita. Setiap kali timbul kita endapkan. Setiap kali kita mau marah sama orang, kita stop dulu. Oke, sebentar. Kita bilang sebentar, ini sebentar, ada cara lain, tenang dulu. Setiap kali kita sedih yang ditimbulkan berlebihan, oke, saya harus melatih diri dulu. Ini ada rintangan. Sampai suatu saat kita sudah datang pun badai yang seperti apapun, dia jernih dengan sendirinya. Tidak akan ada rintangannya. Maka dikatakan bisa tentram hingga timbul kapasitas. Jadi ini di sini itu kalau bisa tentram terus-terusan, kondisi luar tidak mengganggu kita lagi, kejadian di luar kita mempunyai pandangan yang jelas, itu namanya usen zizai, lao xin zai zai. Kita punya usen, roh kita yang kuno, roh kita yang tua itu, dia bisa berperan dengan zizai, dengan leluasa. Maka kita bisa anshing, kita bisa menenteramkan hati manusia kita. Kita bisa bersihkan karma 60.000 tahun kita. Apa yang dikatakan Kong Te Uliang minggu kemarin di hari Minggu Hoshi belajar, Kong Te Uliang itu adalah pahala yang dilakukan, pahala tidak terbatas. Pahala ini bisa menghapuskan karma 60.000 tahun, bisa membebaskan kita ke nirwana. Tetapi syaratnya adalah Kong Te Uliang hanya terjadi ketika kita menggunakan kapasitas kebudahan kita. Kemudian berhenti saat hampir penuh, maka sesuai tahu. Jadi ini dikatakan bahwa kalau kita sudah punya kapasitas, kadang-kadang karena kita masih ada di dunia yang dipengaruhi oleh positif dan negatif, kesombongan itu, keakuan itu tidak bisa dilepas. Dharma itu, pembinaan itu ada yang kasar, ada yang halus. Kalau kita sudah berhasil mengikis yang kasar, yang halus juga harus diperhatikan, yaitu pendapat pribadi kita, keras kepalanya kita. Jadi ada satu kisah di mana Buddha sedang mau memulai khotbah, tetapi Buddha mengetahui bahwa di dalam ruangan itu ada murid yang mempunyai pribadi yang sangat keras kepala. Dia mempunyai sifat, karena Buddha mengatakan dengarlah Dharma dengan keikhlasan, tapi dia tidak ikhlas. Dia mempunyai hati yang mau menentang.
Maka Buddha tidak memulai ceramahnya. Karena Buddha tidak memulai ceramahnya, lalu Moggallana yang mempunyai kesaktian bisa membaca pikiran orang, beliau langsung berdiri, langsung mencari di dalam ruangan itu siapa yang punya kekeruhan ini, kesombongan ini. Maka dia menemukan salah satu peserta, langsung ditarik bajunya, kerahnya langsung ditarik, langsung dibawa keluar, langsung disuruh keluar. Karena apa? Karena Buddha tidak memulai pembabaran Dharma. Karena itu Moggallana termasuk yang to the point, termasuk yang keras kalau dalam pembinaan, terkenal kerasnya. Buddha sering menasehati Moggallana, tetapi Moggallana mengatakan bahwa memang itu adalah caranya dia. Moggallana masih memang adalah pembina yang dengan sistem yang sangat tegas dan keras. Jadi ketika kita sudah mengisi diri kita dengan segala keyakinan dan pengetahuan kita, yang timbul adalah kesombongan. Kalau kesombongan ini timbul, maka itu adalah keruh. Itu adalah sifat yang sementara, bukan polo miao tsuhui, maka tidak sesuai tao. Jadi ketika kita sudah memahami sesuatu, ketika kita sudah memahami tao, maka kita tidak perlu mengejar lagi sesuatu yang di luar diri kita. Tidak perlu juga berdebat dengan orang lain mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu, kita merasakan, kita jalankan, kita praktekkan. Maka sesuai dengan tao. Tidak mengejar sempurna, orang suci bisa mencapai kesempurnaan. Nah, maksudnya di sini adalah kita memang bukan mengejar pengetahuan, kita memang bukan belajar di dunia ini, tetapi kita menimbulkan kapasitas diri kita yang sesungguhnya. Maka kalau kita sudah paham kita adalah Buddha, kalau kita sudah paham memang kita punya semua ini, kearifan ini, kita sudah mencapainya, maka kita tidak perlu lagi mengejar-ngejar keluar, tidak perlu lagi bersusah payah mengumpulkan kesaktian ataupun ilmu apapun, misalnya dengan cara-cara manusia, misalnya bakar hula, apalah segala lah, meditasi yang berlebihan lah, apa segala lah. Sebenarnya tidak perlu itu lagi, karena di luar diri kita tidak ada kesempurnaan. Bahkan diri kita, badan kita, kalau diri kita yang disebut badan raga ini pun adalah kekosongan. Yang sempurna itu hanyalah roh suci kita. Kesempurnaan tidak ada di dunia. Kesempurnaan itu ada di dunia. Orang suci bisa mencapai kesempurnaan itu karena dia tidak salah mengejar. Yang dikejar adalah yang sejati. Tetapi manusia itu salah mengejar. Karenanya itu Bodhidharma beliau ketika menyadari bahwa dunia ini banyak orang pintar. Sudah banyak orang yang pintar ceramah. Mau ngomong dharma apa, mau berdebat apapun banyak ahlinya. Tapi yang benar-benar memahami tao secara sempurna itu tidak ada. Banyak sudah orang menyebarkan agama. Banyak sudah orang yang berbuat baik dengan tujuan dihargai. Banyak sekali orang yang sudah pintar untuk melakukan hal-hal yang demikian. Kemudian Bodhidharma memutuskan untuk menunjukkan kepada dunia cara pembinaan yang benar. Selama 9 tahun beliau duduk menghadap ke pohon. Dan kemudian memberi petunjuk kepada umat manusia bahwa kalian hanya peduli kepada bentuk di luar diri kalian. Itu tidak ada apa-apanya. Itu hanya kosong hampa. Kalau kalian tidak membina ke dalam roh suci, maka sebenarnya tidak mendapatkan apapun. Kurang lebihnya dia ingin memberitahukan kepada kita semua adalah seperti itu. Para bijaksana yang Hoshi hormati, keluhuran ini ada di dalam diri kita. Penting bagi kita untuk mempraktekkannya. Penting bagi kita menerima semua tempaan di dunia ini dengan ikhlas. Penting bagi kita untuk mengikhlaskannya, merelakannya, apapun yang harus kita hadapi di dunia ini. Karena kita tidak akan rugi. Kita tetap ingat kita adalah bagian dari Laum. Kita punya kapasitas itu. Maka kalau kita ingin munculkan kapasitas itu, mari kita mulai memberi kesempatan kepada jati diri kita sendiri, untuk jati diri kita yang sesungguhnya untuk berperan. Ketika timbul keterikatan, kita bisa meredakannya. Terbiasa dengan keadaan seperti itu, lama-lama kita akan terbiasa menggunakan roh suci kita.
maka perlahan-lahan tubuh kita ini pun akan menyerah, akan terbiasa membiarkan roh suci kita yang berperan. Maka tubuh raga ini, mata ini, hidung, mulut, telinga, tubuh, keinginan kita akan kembali kepada fungsinya yang sebenarnya. Bukan sebagai pencuri yang menyiksa kita dan menyebabkan karma. Otomatis dengan keluhuran yang demikian, kung te uliang, maka seluruh karma akan tuntas. Dan kita di dunia pun kita bisa seperti guru kita adalah Hopo, Buddha hidup. Di dunia mencapai sempurna, di nirwana kita adalah kembali menjadi Buddha. Kita bisa pulang dengan mempertanggungjawabkan ikrar kita. Datang ke dunia karena ikrar, pulang pun kita bisa mempertanggungjawabkan ikrar kita dengan baik. Hari ini Hoshe belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon Laomu, para suci dan para Buddha memaafkan, mengampuni, memberikan petunjuk. Para pandita berwelasasi memberikan petunjuk kepada Hoshe, dan para bijaksana sekalian, para bodhisatwa yang Hoshe hormati bisa memaklumi. Xie xie各位前贤。